kasih untuk akhir minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur, dupa, doa, pujian, penyembahan tetap ada setiap pagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dari awal minggu sampai pada akhir minggu hari ini Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kalau pagi hari ini, mari Roh Kudus ajari setiap kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Dan mampukan setiap kami meresponi apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati, baik yang di sini maupun yang streaming. Saudara, kita belajar sama yuk dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat ini Tuhan taruh dalam hati saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terkadang kita percaya Tuhan tidak dengan segenap hati, ya saudara. Saya itu akui juga. Saya sendiri juga suka begitu. Percaya kepada Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Karena kita ini punya pikiran, punya perasaan yang jalan terus. Kadang-kadang pikiran kita nih enggak sinkron dengan apa yang Tuhan mau ya saudara. Tapi Amsal mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu kadang kita punya pengertian yang membuat setiap kita ini tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dalam satu terjemahan lain dikatakan trust in Lord completely. Artinya mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya ya saudara. Bukan sekedar percaya belief. Belief itu percaya Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan maha kuasa ya saudara-saudara. Tapi mempercayakan hidup saudara dan saya sepenuhnya kepada Tuhan itu berbeda dengan percaya saja ya saudara. Terjemahan ini lebih dalam artinya. Ketika Naaman ya saudara-saudara, ada cerita di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ini kita baca saja. 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Kok enggak muncul? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Dikatakan Naaman disembuhkan judulnya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhan menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia
dari penyakitnya. Ini dikatakan seorang gadis yang ada di rumah Naaman yang sebagai orang yang tertawan dari bangsa Israel menjadi budak, menjadi pelayan di rumah Naaman, itu cerita kalau ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuannya yang sakit kusta. Singkat ceritanya, Naaman itu meresponi apa yang anak gadis itu ceritakan dan dia pergi ke rumah Elisa. Ayat yang ke-19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikir, oh bukan itu, 9 maksudnya, bukan 19, maaf. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Naaman ini pergi ke rumahnya Elisa. Sudah sampai di depan rumah Elisa. Elisa itu cuma menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Artinya Elisa itu gak keluar, cuma suruh orang suruhannya datang kepada Naaman. Bilang, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lanjut, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ceritanya Naaman itu gak ketemu langsung dengan Elisa, cuma ketemu dengan suruhannya, mungkin saat itu Gehazi ya saudara. Dan dia cuma bilang, sana pergi mandi ke sungai Yordan 7 kali, nanti kamu akan sembuh. Naaman itu berpikir, sangkanya itu terjemahan lain berpikir ya saudara. Berpikir kalau ia itu akan ketemu dengan Nabi Elisa sendiri dan membuat Elisa itu menjamah tubuhnya yang sakit, memegang kepalanya, menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan sakit kusta. Itu pikir Naaman ya saudara, karena seringkali kita juga berpikir kepengennya kita nih begini nih. Naaman juga seperti itu, kepengennya Elisa ketemu, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitnya itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dan dia berpikir kalau sungai Yordan itu tidak lebih baik dari sungai yang ada di Damsik ya saudara-saudara. Jadi akhirnya Naaman ini tidak mau nurut dengan apa yang Elisa katakan. Tetapi ayat yang ke-13, pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Untungnya Naaman itu nurut sama kata-kata pegawainya ya saudara-saudara, dan ujungnya Naaman itu disembuhkan. Seringkali kita juga berpikir seperti itu dan kita perlu orang-orang yang di sekitar kita ya saudara-saudara, saudara-saudara seiman kita untuk mengingatkan lewat perkataan mereka, lewat support, dukungan,
mereka itu boleh mengingatkan kita untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau. Sehingga kita ini dapat mengalami ya saudara-saudara, apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam terjemahan yang lain, ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal tadi, Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Terjemahan lain itu membawa setiap saudara dan saya bukan sekedar mengakui Tuhan secara Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan Yesus, bukan sekedar gitu ya saudara. Tapi terjemahan lain membawa saudara itu mengenal siapa Tuhan kita. Kalau mengenal itu ada keintiman ya saudara-saudara. Saya dan Elis itu kenal, tapi juga punya keintiman. Tahu pekerjaan Elis, bagaimana keluarganya gitu ya saudara. Setidaknya garis besarnya saya tahu. Artinya demikian juga saudara dan saya, akuilah Tuhan, ada keintiman, ada pengenalan hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini benar-benar bersandar kepada Tuhan, memegang Tuhan sebagai Tuhan yang dapat kita andalkan sepenuhnya. Itu Tuhan yang bagaimana menurut pengertian daripada firman Tuhan tentunya ya saudara. Kita belajar dan diajar terus, belajar dan diajar pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita ini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan bersandar dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita bandingkan dengan cerita Abraham ya saudara-saudara. Bagaimana Abraham itu satu kali disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Dan apa yang menjadi respon Abraham? Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19. Di situ memang gak ada. Ibrani 11 ayat 19 dikatakan, karena ia berpikir, Abraham berpikir, beda dengan Naaman ya saudara. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan karena dia percaya sekalipun nanti Ishak ini dipersembahkan dan mati, tetapi Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Beda responnya ya saudara-saudara, pikirannya beda. Karena apa? Karena dia mengenal siapa Tuhannya yang dia andalkan. Itulah ya saudara-saudara perbedaan ketika saudara dan saya punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita ini bersandar kepada Tuhannya, bukan kata orang, bukan kata hamba Tuhan, tapi punya pengalaman, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah ya saudara-saudara, kita perlu belajar dari hari ke hari. Apalagi saat-saat ini ada banyak kejadian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada PPKM, ada pandemi virus ini itu ya saudara-saudara. Sebentar lagi di Sion ada peraturan ganjil genap untuk kendaraan berlalu lintas ya saudara-saudara. Itu belum pernah terjadi di dalam kota Sion ya saudara-saudara. Itu sesuatu yang baru, tetapi kita percaya ada sesuatu rencana Tuhan yang tidak akan pernah membuat hidup saudara itu mengalami kesulitan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memang ya saudara-saudara, rancangan itu Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Yesaya katakan,
setinggi langit dari bumi, tidak pernah terjangkau dengan pikiran kita. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak akan pernah membawa saudara dan saya itu mengalami kecelakaan. Matius kita katakan bahwa ketika seseorang meminta roti, tidak akan memberikan batu. Ketika anaknya meminta ikan, tidak akan memberikan ular. Apalagi Bapamu di surga. Ya saudara-saudara, seorang ayah, seorang ibu, orang tua pasti belajar dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia akan lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi mimpi kita. Itu Tuhan jauh lebih mengerti daripada diri kita sendiri. Ya saudara-saudara, oleh sebab itu percayakan hidup saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kadang seperti Naaman, caranya itu kepengennya begini. Nabi Elisa itu datang menjamah bagian yang sakit dan menyembuhkan. Membuat dia itu tidak usah mandi, ya saudara-saudara. Tapi itulah cara Tuhan. Dia harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Artinya dia harus tenggelam di dalam setiap keadaannya. Terjemahan lain, cerita yang lain itu kesombongannya itu diputuskan oleh Tuhan. Karena dia itu seorang panglima. Sekalipun dia sakit kusta, dia selalu dia mengalami kemenangan ya saudara-saudara. Dan kesombongannya itu diputuskan oleh Tuhan melalui sakit kusta yang dia alami. Dan dibenamkan oleh Tuhan di sungai Yordan. Sehingga dia mengalami bagaimana dia mengalami satu kesembuhan. Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kuasa Tuhan. Seperti yang Nabi Elisa katakan. Saudara, kita pun belajar bagaimana kita ini adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Biar kita mau serahkan sepenuh hidup kita. Apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuh hati kita ya saudara. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan. Di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Ada segalanya yang kita butuhkan. Oleh sebab itu kita butuh ya saudara-saudara belajar mengenal akan Tuhan. Belajar punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga Tuhan ini yang akan meluruskan jalan-jalan hidup saudara saya dan saya. Mengarahkan. Kalau kita sudah keluar daripada jalan-jalan Tuhan, Dia akan tarik kita kembali untuk kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mengalami perkara-perkara yang ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Itu saja yang saya bisa siarkan pagi hari ini. Biar itu kita belajar bagaimana saudara dan saya memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah salah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biar Engkau Tuhan terus Roh Kudus ajari kepada setiap jemaat-Mu. Ajari kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak bersandar dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bersandar dengan pemikiran-pemikiran kami. Mari Roh Kudus ajari kami. Di dalam kami mengenal akan Engkau Tuhan. Punya keintiman yang lebih lagi. Sehingga jalan-jalan yang Engkau sudah sediakan itu boleh kami jalani bersama dengan Engkau. Arahkan jalan-jalan kami Tuhan. Kalau kami sudah keluar daripada jalan-jalan-Mu, tarik kami Tuhan. Kembalikan kepada posisi kami yang sebenarnya.
sehingga Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau yang terus membenahi hidup kami, membenahi iman percaya kami Tuhan, untuk mengandalkan Engkau dengan segenap hati. Ampuni kami kalau seringkali kami sudah berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali tidak bersandar dengan Engkau Tuhan, dengan segenap hati, tapi dengan setengah hati, mungkin dengan hati yang bimbang, hati yang penuh keraguan, hati yang penuh dengan curiga kepadamu. Ampuni kami Tuhan, biar Engkau luruskan jalan-jalan hidup kami kembali, untuk kami berpegang kepada firman-Mu, berpegang kepada Engkau yang menjadi Tuhan dalam hidup setiap kami, yang dapat kami andalkan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih juga Tuhan untuk hari yang Kau jadikan hari ini. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Biar terus Engkau yang berdaulat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memimpin dan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau yang berotoritas atas hidup setiap mereka. Sehingga peraturan-peraturan yang ditetapkan itu semua berasal daripada-Mu, membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, untuk Kota Sion juga Engkau berkati Tuhan, pemimpin-pemimpin daripada Kota Sion yang ada Tuhan, para jajaran pemerintah yang ada Tuhan, Bapak Wali Kota, Bupati, dan semua jajaran yang ada pemerintahan atas Kota Sion, Engkau juga yang memberkati, sehingga semua peraturan-peraturan yang ditetapkan akan membawa kesejahteraan untuk Kota Sion. Terima kasih Bapa, kami juga tetap bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah mengalami kesembuhan, yang mereka mengalami pemulihan dari sakitnya. Kami mengucap syukur Tuhan, terus Engkau yang turunkan angka-angka kesembuhan, angka-angka orang-orang yang sakit itu, mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga terus kesehatan, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan membuat para isoman-isoman itu dipulihkan oleh Engkau sendiri, karena bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar Engkau yang akan menjamah mereka yang masih sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka, berikan kekuatan imun tubuh yang sehat Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami percepatan kesembuhan juga yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pemimpin kami Tuhan, hamba-Mu Ibu Nani beserta keluarga yang sedang ada pelayanan, Kau juga berkati lewat setiap pemberitaan firman, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami tetap percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami membutuhkan pengurapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kekuatan kami bukan berasal dengan diri kami sendiri, tapi karena Engkau Tuhan yang menolong, yang mengurapi setiap kami dengan pengurapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami tetap percaya minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan dalam hidup setiap kami. Kami bawa Tuhan minyak ini Tuhan, Engkau yang akan membubuhkan kuasa-Mu atas hidup setiap kami. Ada perlindungan Tuhan 10 lapis menjaga, membentengi akan hidup kami dan keluarga kami. Ada mata kami yang tetap terus terjaga Tuhan untuk terus memandang kepadamu. Telinga yang terus kami sendengkan untuk kami mendengar apa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga mulut kami ini terus memperkatakan berita-berita kebenaran yang daripada-Mu. Dan hati kami ini Tuhan tetap
terjaga dengan segala kewaspadaan, sehingga dari hati ini akan terpancar kehidupan yang daripadamu. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat, karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Segala ketidakpercayaan kami, pemberontakan kami, ketidaktaatan kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Gantikan Tuhan dengan ketaatan yang daripadamu, untuk kami tetap terus bersandar dan berserah kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sepasang tangan kami, biar sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati tangan kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan yang berhasil, karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau. Sepasang kaki kami juga kami serahkan kepadamu, biar Engkau tuntun langkah kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan lewat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Biar kuasa persekutuan daripada Allah Bapa ada bersama dengan kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus.